Halo sahabat menginspirasi, selamat datang di podcast kita, podcast Ksatria Menginspirasi Jilid 1. Bersama menginspirasi, wujudkan generasi yang bersinergi. Oh ya, berbicara tentang keberhasilan, jadi setiap individu itu keberhasilannya dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah kesempatan dan yang kedua adalah kemampuan. Ketika kita memiliki kemampuan tanpa didasari oleh kesempatan, itu akan susah bagi kita untuk berkembang. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memiliki kesempatan tapi tidak didasari oleh kemampuan, itu juga akan sia-sia untuk kita berkembang. Oleh karena itu, saya yakin bahwa di sini sahabat menginspirasi yang ada di rumah, di kos-kosan, dan dimanapun kalian berada, itu merupakan orang-orang terpilih yang sangat luar biasa, memiliki kesempatan serta kemampuan untuk bersama-sama berproses di Universitas Airlangga meraih prestasi bersama. Untuk itu, perkenalkan, aku Arlika Dea selaku moderator yang akan memandu jalannya podcast kita kali ini. Dan tentu saja di sini aku ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Ini ada Mbak Elza Renata. Jadi Mbak Elza ini merupakan mahasiswa berprestasi yang kemarin mendapatkan beasiswa IISMA di University of Portsmouth. Mungkin boleh dong Mbak menyapa bareng-bareng nih teman-teman sahabat menginspirasi. Oke, halo sahabat menginspirasi dimanapun kalian berada. Yang lagi nonton ini semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin. Gimana Mbak Elza kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik, kamu gimana? Aku alhamdulillah baik, cuman agak serak-serak basah karena lagi batuk sedikit ya teman-teman. Mohon maaf kalau emang suaranya agak kayak gini gitu. Mungkin di sini kan kita mau ngobrol-ngobrol santai ya Mbak ya. Mungkin bisa aku mulai sekarang untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai IISMA dan tentang Mbak Elza sendiri. Oh ya, boleh-boleh. Mungkin yang pertama aku pengen tahu dulu Mbak, kenapa sih Mbak Elza itu kok akhirnya memilih Universitas Airlangga sebagai tempat Mbak Elza berkuliah? Oke. Jadi sekarang kan aku udah semester 8 ya, udah lulus sebenarnya, udah tinggal nunggu wisuda. Nah, jadi keputusan untuk kuliah di Universitas Airlangga itu sebenarnya aku ambil kayak 4 tahun yang lalu. Saat itu waktu aku di SMA gitu sebagai ya siswa pada umumnya lah, kayak pasti we want the best gitu kan. Dan ya as we know gitu, Universitas Airlangga ini pernah dapat julukan sampai sekarang kan, julukannya kayak the best university di East Java gitu. Di Jawa Timur tuh kayak paling bagus tuh Universitas Airlangga. Bahkan sekarang nih yang di TikTok itu kayak lagi heboh push up rank itu yang kayak UNER jadi rankingnya makin bagus. Iya benar-benar ya sih. Banget, nah itu dah. Dulu itu waktu aku SMA ya aku mikirnya kayak aku pengen dapat universitas yang bagus tapi kayak nggak terlalu jauh dari rumah gitu. Ya Universitas Airlangga jawabannya. Iya, berarti untuk para maba-maba atau sahabat menginspirasi yang ada di rumah, di kosan dan dimanapun nggak perlu menyesal ya Mbak ya masuk Universitas Airlangga ini ya. Jadi nggak ada yang perlu disesali teman-teman ketika kita sudah menginjakkan kaki udah masuk di Universitas Airlangga ini. Benar-benar. Dan terus kalau boleh tahu Mbak Elza ini prodi apa ya Mbak? Aku jurusannya radiologi. Nah ini boleh nih tahu kenapa kok milih radiologi sebagai prodinya Mbak Elza? Jadi keluarga aku tuh sebenarnya banyak yang di backgroundnya kesehatan. Mamaku tuh di kesehatan. Nah terus aku juga pengennya di kesehatan, tapi mungkin pengen program studi yang less crowded. Jadi kayak istilahnya tuh belum terlalu rame gitu kan. Nah radiologi ini kan banyak yang sebenarnya belum tahu ya kalau teman-teman ke rumah sakit itu banyak yang tahu instalasi radiologi, tapi kan mungkin belum tahu sebenarnya siapa sih yang berperan di instalasi kayak gitu. Contohnya kalau misalkan ada keluarga atau mungkin kerabat atau temennya dari teman-teman ini yang kecelakaan ya, atau jatuh gitu, patah tulang kan itu perlu di ronsen, terus kayak perlu CT scan, MRI atau mungkin yang paling populer kalau alat radiologi itu USG. Nah, radiologi itu sebenarnya mempelajari hal itu. Jadi alasan aku masuk ke radiologi ini karena pengen masuk ke kesehatan tapi yang nggak kesehatan banget gitu. Jadi kayak lebih ke concern ke alat-alat kesehatan. Berarti emang kemauan ya Mbak ya? Iya. Masuk radiologi nggak ada paksaan ya ini ya berarti? Oh nggak ada. Oke, berarti menyesal nggak nih masuk radiologi? Enggak dong. Enggak ya? Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat juga ya untuk Mbak Elza karena sudah meraih award di beasiswa IISMA di University of
Portsmouth. Ya. Oke. Jadi ini bisa dong Mbak nanti kita tanya-tanya seputar sharing-sharing nih seputar beasiswa IISMA dan University of Portsmouth-nya. Iya, ya. Oke. Mungkin ini nih, aku mau penasaran kenapa kok Mbak Elza ini memutuskan untuk ikut IISMA. Itu Mbak Elza tahunya dari mana? Oke, jadi ISMA itu awalnya kan tahun 2021 kan. Nah, aku tahunya itu sebenarnya dari Instagram. Jadi ada teman aku yang beda kampus, dia kuliahnya di Jogja. Dia tuh tahun 2021 tuh ikut ISMA gitu. Ke Australia kalau nggak salah ya, aku lupa. Ke Melbourne atau Sydney aku lupa. Nah, terus aku tertarik gitu kan sama program ini. Tapi waktu itu belum terlalu booming ya. ISMA tahun 2021 kan kayak bener-bener first batch kan. Jadi kayak jarang banget lah yang tahu gitu. Nah, setelah tahu itu aku cari info kan. Dan akhirnya aku daftar di tahun 2022. Kenapa aku tertarik ya? Karena aku itu tadi aku lihat live update-nya teman aku tuh kayak ISMA tuh seru banget gitu. Dan yang paling penting kan kalau kuliah di luar negeri kan semua orang tahu ya itu seru. Cuma kayak some of us itu pasti consideration-nya tuh di biaya gitu. Nah, teman aku nih sharing info gitu. Katanya ISMA itu nol rupiah lah istilahnya. Karena everything itu di cover sama LPDP gitu. Jadi mulai dari tiket pesawat, terus asuransi kesehatan, biaya pendidikan di sana, bahkan kita dapat uang bulanan yang sesuai standarnya LPDP. Jadi inilah yang bikin aku kayak bener-bener tertarik untuk daftar ISMA. Karena kalau sebenarnya student exchange itu banyak, program-program student exchange yang kita mandiri itu banyak, tapi ya balik lagi kan, kita kan ngomongin soal biaya, apalagi kalau kita maunya ke UK, ke US, or maybe ke Australia itu kan biayanya nggak sedikit gitu. Oke. Terus sekitar berapa lama Mbak ikut ISMA itu? ISMA itu programnya 1 semester. Jadi kurang lebih 4-6 bulan tergantung berapa lamanya di host university yang kita tuju gitu. Oke. Terus kenapa kok harus University of Portsmouth? Sebenarnya kalau ISMA itu kan dia punya list university kan, punya negara dan lain-lain. Saat itu sebenarnya aku interestnya di Australia, tapi akhirnya ke UK karena ada masalah teknis saat itu. Dan kenapa aku milih, pertama sebelum milih kampus itu kan kita milih negara dulu kan. Sebenarnya kan ada Jerman, Prancis, terus ada Spanyol, terus ada Rusia juga sebenarnya. Tapi yang aku cukup mempertimbangkan adalah bahasa ya gitu. Karena somehow kan kalau misalkan kita belajarnya pakai bahasa Inggris di sana, tapi kalau komunikasi sehari-hari sama orang-orang sana kan pasti mereka pakai bahasanya mereka kan, kayak ada language gap nanti. Jadi aku mikirnya kayak either US, UK atau Australia yang bahasa Inggris aja lah gitu. Jadi akhirnya aku ke UK dan ke Portsmouth itu yang membuat aku memilih itu karena memang prodinya. Jadi kan kita harus memilih prodi yang kita tertarik gitu dan sesuai. Jadi itu tadi sih alasannya. Pertama kalau aku milih negara karena bahasanya, kemudian kalau aku milih university itu karena prodinya. Karena di university lain yang di UK yang ditawarkan ISMA itu sebenarnya kurang srek sama prodi kita. Gitu. Tadi radiologi kan ya Mbak ya prodinya. Terus kalau di University of Portsmouth-nya itu ambil prodi apa Mbak kalau boleh tahu? Aku di sana ambil teknologi. Jadi kayak kita tuh mempelajari tentang teknologi di bidang kesehatan yang ada di UK kayak gitu. Berarti ini tadi kan pilihan Mbak Elza sendiri ya untuk masuk di UK dan University of Portsmouth-nya. Nah itu kira-kira ada nggak sih Mbak adaptasi terbesar atau struggle ketika Mbak Elza itu ada di sana? Itu pertama kali yang langsung kesorot sama Mbak Elza kaget kayak, oh ternyata gini ya, itu apa sih Mbak? Mungkin boleh diceritain nih ke sahabat menginspirasi semuanya yang ada di... Sebenarnya banyak yang di UK tuh nggak ada di udah jelas ya, karena kan kita bedanya jauh gitu. Tapi yang pertama yang aku notice di sana adalah weathernya. Jadi kayak aku kesana kan itu menuju ke winter ya, tapi belum masuk winter. Winter itu kan November ya. Waktu itu aku ingat banget aku sampai London itu jam 5 sore. Aku sampai di Heathrow Airport jam 5 sore. Terus kayak kita masih riwah untuk visa dan lain-lain kan. Keluar dari airport, perjalanan ke Portsmouth itu aku ingat banget jam 8-an malam. Dan itu masih terang.
Jadi kayak mataharinya tuh kayak belum terbenam gitu. Jadi terus the next day setelah kita sampai di Portsmouth itu sebenarnya kalau London ke Portsmouth tuh cuma 1 jam sih. Kayak sini ke Sidoarjo lah ya. Ya dari Surabaya ke Sidoarjo. Nah itu jam 7 malam tuh aku sama teman-teman aku ayo kita nonton sunset, lihat sunset di pantai karena Portsmouth itu deket sama pantai. Jadi kayak kita jam 7 malam tuh bahkan mataharinya tuh belum tenggelam gitu. Tapi aku inget banget itu kan aku berangkat September. Terus beberapa bulan kemudian di Desember jam 5 sore karena itu udah masuk winter kan. Jam 5 sore matahari tuh udah tenggelam loh, udah gelap gulita. Gitu. Jadi di sana tuh gimana ya? Termasuk waktu sholat. Kalau kita kan waktu sholat tuh nggak akan bergeser jauh-jauh kan. Pasti kalau maghrib ya sekitaran jam 6. Kalau ya mungkin maju mundurnya sekitar segitu. Tapi kalau di sana tuh waktu sholat subuh, sholat maghrib itu kayak bener-bener yang tergantung musim gitu. Jadi bisa aja kayak jam 7 pagi tuh baru masuk waktu subuh. Tapi bisa juga jam 5 subuh tuh udah subuh gitu bisa juga gitu. Itu sih yang pertama aku notice. Terus kemudian yang kedua jelas budaya ya. Orang sana itu kita kan orang Indonesia tuh jarang jalan kaki. Aku di Surabaya pun jarang jalan kaki ya. Even ke Indomaret atau Alfamart yang kayak cuma setengah kilo gitu. Aku bakalan naik motor gitu. Apalagi kalau jauh kan kita kayak terbiasa dengan Grabcar, GoCar gitu kan. Kalau di sana enggak. Aku kemana-mana bener-bener jalan kaki. Dan kalau jauh kita naik transportasi umum pakai bus gitu. Karena memang mereka itu benar-benar provide untuk pejalan kaki. Jadi tempat untuk pejalan kaki itu benar-benar decent dan mobil-mobil di sana tuh juga nggak yang rusuh gitu. Mereka benar-benar yang taat lalu lintas gitu sih. Dan ya masih banyak lagi. Cuma itu dulu lah. Iya keren ya Mbak ya berarti di sana ya. Berarti itu it's okay ya dengan semua yang ada di sana. Mbak Elza menjalaninya juga dengan enjoy aja ya. Oke. Terus ketika Mbak Elza ada di sana, itu kan udah dijadikan sebagai mahasiswa berprestasi penerima IISMA. Nah itu merayakan hal tersebut itu dengan cara apa Mbak? Waktu udah di sana? Iya waktu udah di sana. Mungkin kayak mau jalan-jalan sama temen-temen atau cara merayakan kayak aku bangga nih dengan aku yang sekarang kan ada kayak self reward biasanya ya Mbak? Iya. Sebenarnya kalau student exchange itu pasti nggak mungkin kita belajar terus. Kebetulan aku tuh schedule-nya untuk kuliah tuh cuma Senin sampai Kamis. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu libur. Nah, jadi aku sama teman-teman aku itu celebrate-nya ya gini kan nggak mungkin kan kita udah jauh-jauh ke sana terus kayak kita dekem doang di kampus kayak keluar kampus kalau mau belajar doang kan nggak mungkin dong. Jadi biasanya kalau weekend Jumat itu kita udah cabut tuh kemana gitu. Karena kan sebenarnya aksesibel ya, kita pasti dari Portsmouth ke London, terus nanti dari London tuh bisa kemana aja, kayak ada train sama bus yang kemana aja. Jadi kita self rewardnya di sana itu dengan cara ya explore gitu. Biar kalau ditanya tentang kan kita 1 semester nih di UK hampir 6 bulan tuh, masa ngertinya cuma Portsmouth sama London doang kan nggak mungkin. Benar. Jadi kayak ya kita ke Oxford, ke Cambridge, ke Manchester, Liverpool kayak gitu-gitu. Kita explore hal-hal yang sekiranya di UK tuh terkenal tuh tentang apa sih, especially kalau di sana kan sepak bolanya tuh sangat wow gitu ya. Jadi kayak biar kita punya experience gitu di UK tuh nggak semata-mata kita belajar doang. Oke. Berarti udah banyak ya Mbak ya explore di daerah-daerah sana dan pastinya ada dong Mbak momen-momen atau kejadian yang itu berkesan gitu loh buat Mbak Elza dan teman-teman. Mungkin kayak kangen-kangen di sana ngapain terus boleh nggak diceritain nih ke teman-teman sahabat menginspirasi ada momen-momen berkesan yang bikin Mbak Elza kangen itu apa aja karena aku yakin banyak banget ya momen-momen istimewa yang ada di sana cuman yang paling berkesan buat Mbak Elza. Sebenarnya yang paling berkesan itu lebih ke bonding sama teman-teman ISMA dan teman-teman international students di sana sih. Jadi kebetulan di kampus aku itu kan sistemnya kayak dormitory gitu, asrama gitu. Aku ambilnya di Burrell House. Jadi di Portsmouth itu mereka mengelola beberapa istilahnya kayak asrama. Nah aku tuh sama temen aku milih stay di Burrell House dan itu kayak ada beberapa lantai gitu kan. Dan kita di situ campur sama international students yang lain.
To be honest, untuk bergaul untuk mahasiswa UK-nya sendiri itu memang sedikit susah. Karena gini, mereka tuh asli orang UK gitu. Jadi kayak mereka bukan perantau yang gimana-gimana. Mereka nggak merasakan ada language gap, terus ada kayak culture gap, itu mereka nggak ngerasain. Tapi kalau di dorm itu, aku punya banyak temen dari Spanyol, dari Yunani, dari Jerman yang notabene mereka itu juga keluar negeri gitu. Mereka tuh juga merantau gitu. Jadi kita punya bonding tersendiri yang kayak kita dasar bonding tersebut adalah kita nih sama-sama anak perantau gitu. Kayak mereka pun juga sedikit merasa ada language gap meskipun kita bisa bahasa Inggris ya, karena kan sebenarnya saat daftar ISMA tuh kan ada tes kemampuan bahasa Inggris dan lain-lain. Tapi as we know that di sana itu mereka punya strong British accent yang bener-bener, kita kan belajarnya pakai American accent kalau di Indonesia. Di sana tuh serius, kamu tahu nggak videonya Adele penyanyi yang tahu iya. Jujur ya, aku juga kayak awal denger pertama kali juga agak kurang, wah kok kayak gini ya itu logatnya. bahasa Inggris gitu ya. Iya. Makanya ini bahasa apa kok cepet banget kan apalagi Adele itu ngomongnya. Ya, jadi British accent itu meskipun sama-sama bahasa Inggris, tapi kalau di compare sama American accent, it's a totally different thing gitu, kayak beda banget gitu. Wah. Iya, wah, itu yang paling sering dijadiin meme kali ya. Bener-bener. Itu tadi. Nah, jadi di balik lagi ya ke cerita yang tadi. Nah, di dormitory itu ada namanya communal space. Jadi kayak ya ruangan kayak gini lah gitu buat kumpul-kumpul. Jadi biasanya tiap malam kita tuh nonton bareng di situ, dan mereka punya budaya yang itu tadi ya. Mereka tuh selalu minum minuman keras kayak gitu. Yaitu budayanya mereka yang kita juga harus penerima dong, karena itu kan budaya mereka yang kita nggak mungkin lah kayak kamu nggak boleh minum gitu kan, nggak mungkin. Jadi mungkin di sana udah dianggap wajar kan, kan itu Mbak, culture-nya mereka, karena kan di sana winter dan mereka juga butuh something untuk menghangatkan gitu. Nah, di situ kayak nonton film, terus kayak kita tuh bikin acara kayak makeup-makeupan yang kayak iseng-iseng. Terus kayak waktu itu kan ada Halloween ya kalau nggak salah bulan November. Nah, kita tuh bikin small party di situ. Jadi yang sebenarnya yang bikin aku kangen di sana itu adalah pergaulannya juga, bergaulan sama teman-teman aku yang di sana, karena nggak semua hal yang aku lakukan di sana tuh bisa aku lakukan di Indonesia gitu. Karena kayak kita di sana tuh kita kayak jalan kemana gitu ya, ke tempat game apa kayak time zone gitu malam-malam gitu, jam 1 jam 2 gitu. Kan nggak bisa kan di Indonesia kayak gitu kan, kamu nggak mungkin di Surabaya jalan jam 1 malam kan, nanti bisa dijambret ya nggak sih. Kalau di sana boleh Mbak? Boleh. Terus kayak aku mau sharing ini juga. Library di sana itu 24/7, saingan sama instalasi gawat darurat, tau gak? Jadi aku pernah tuh ngerjain tugas tuh kan, kayak aku prinsipnya mendingan seharian pusing daripada pusing sedikit-sedikit berhari-hari gitu. Jadi aku memegang yang kayak kalau belum kelar aku belum pulang gitu. Jadi aku di situ dari jam 8 malam gitu aku baru berangkat kan, baru makan malam terus berangkat. Jam 4 pagi tuh aku baru pulang dan it's fine gitu. Perpustakaannya tuh open 24/7. Jadi kamu bisa goleran di perpustakaan segala macam. Ada satpamnya sih, tapi kayak dia palingan cuma ngecek doang gitu. Are you okay? You fine gitu. Jadi di UK itu kalau kamu ketemu orang, they're really nice. Kecuali orang di London ya. Kalau di London orangnya emang rada-rada sewot gitu. Karena memang London, I'm gonna say like itu Jakartanya UK gitu lah, kayak big city di sana. Tapi kalau di kota-kota lain, especially kalau kamu naik ke atas itu kan, kalau Portsmouth London itu kan di England kan. Kalau di daerah Scotland itu orangnya jauh lebih nice lagi. Mereka tuh bahkan nggak kenal, kayak kamu sekedar belanja gitu ya. Hi, you okay gitu, kayak mereka they always say you okay gitu. That's it. Terus kayak ada meme yang kayak karena orang sana sering tanya are you okay, makanya dinamain negaranya UK gitu. Ngerti ya? Ngerti masuk ya, kayak gitu. Jadi ya itu yang pertama bonding sama teman-teman. Yang kedua adalah mereka itu orangnya ramah semua. Dan masalah pintu ya, mungkin ini udah sering dibahas sama orang-orang. They always holding the door untuk orang setelahnya mereka. Jadi misal kamu ke grocery shopping, ke supermarket atau kemana gitu. Misalkan kalau kita kan, misal kita ke Alfamart gitu ya, atau ke Indomaret gitu. Kita kan buka pintu, ya udah gitu. Orangnya kadang orang yang di belakang kita tuh kan jedot pintu, kayak dia kaget kan. Enggak, kalau di sana misal ada belakangnya orang, they will hold the door for you. Jadi kayak mereka akan tahan pintunya, terus kayak kamu masuk dulu, baru oh ya udah thank you. Tapi kamu nanti juga, kamu kalau misalkan ada orang di belakang kamu, you will hold the door juga gitu buat
orang selanjutnya. Itu budaya-budaya kayak gitu. Oke. Karena kan sebenarnya aku itu pernah punya pemikiran ya Mbak, kalau tinggal di kota orang, kayak merantau di kota orang, apalagi itu luar negeri, itu bakalan banyak hal-hal menyeramkan yang Enggak. ternyata enggak ya, itu Enggak sama tergantung ya sekali. Mbak ya. Enggak, malah mereka tuh di sana tuh aku jauh merasa lebih safe. Orang-orang sana tuh lebih ramah, less judgmental dan lain sebagainya. Enggak kok, aku di sana juga enggak sama sekali tidak mendapatkan perlakuan rasis dan lain-lain. Mereka welcome meskipun aku pakai jilbab dan kayak they don't care gitu. Oke. Jadi buat teman-teman sahabat menginspirasi yang pengen kuliah di luar negeri atau kuliah di jauh-jauh, itu nggak usah takut duluan. Santai gitu aja ya Mbak ya, karena nggak semua orang itu seperti apa yang kita bayangkan gitu loh. Buktinya ini nih Mbak Elza yang kuliahnya di luar negeri juga aman-aman aja ya Mbak ya? Aman-aman aja. Oke. Keren banget sih Mbak, aku jadi pengen ini. Jadi kayaknya dong. Jadi nggak cuman sahabat menginspirasi aja ya, saya juga pengen ini sepertinya. Aku juga kalau ada second chance aku mau lagi sih. Karena nggak boleh ikut 2 kali. Tapi kalau 2 kali aku mau lagi sih, kayak gantian mengulang dong, lagi. Gantian dong. Oke. Terus ini nih Mbak, proses untuk Mbak Elza jadi seperti sekarang itu kan pasti banyak banget tantangannya, banyak banget seleksi. Terus apa yang harus disiapkan, terus apa yang harus dipelajari gitulah, diulangi bolak-balik sama Mbak Elza. Itu kira-kira apa sih Mbak? Apa boleh cerita nih apa suka dukanya ketika berproses untuk mendapatkan beasiswa ISMA itu tadi? Oke, jadi ISMA itu sebenarnya aku ikut seleksi ISMA tuh ketika aku lagi magang ya. Istilahnya kita praktek kerja lapangan. Kalau anak kesehatan tuh bilangnya PKL. Saat itu aku lagi PKL di Kediri. Jadi sebenarnya challenge-nya tuh lebih ke cara membagi waktu untuk ngerjain esai. Jadi kan di ISMA itu kita harus nulis esai. Terus kayak aku harus ambil tes bahasa Inggris gitu, something like TOEIC, TOEFL gitu. Kebetulan aku kemarin pakainya TOEIC kan. Jadi lebih ke gimana ya, aku tuh dulu kesulitan tuh kayak bayangin aku dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore tuh di rumah sakit. Pulang-pulang kan udah capek kan, kayak udah jaga di rumah sakit. Itu malamnya tuh nulis esai. Terus aku harus cari award di ISMA tahun sebelumnya untuk minta latihan interview. Jadi lebih ke gimana ya, niat kita seberapa jauh sih. Challenge-nya tuh lebih ke niat sih sebenarnya. Jadi nggak boleh setengah-setengah gitu ya Mbak. Kalau udah pengen dia harus konsisten gitu kan ya. Oke. Terus mungkin bisa nih Mbak berbagi tips and trick yang bakal Mbak Elza kasih buat para sahabat menginspirasi yang pengen mendapat beasiswa ISMA. Itu kira-kira apa aja sih yang perlu kita siapkan, itu apa aja Mbak? Yang pertama yang nggak bisa dadakan tuh bahasa Inggris ya. Jadi yang merasa bahasa Inggrisnya itu kurang mumpuni atau mungkin kurang pede ngomongnya, karena nanti ada seleksi interview itu pakai bahasa Inggris kan. Nah itu harus disiapkan jauh-jauh hari itu. Kemudian kalau masalah esai dan seleksi interview, esai itu harus minta review. Jadi setelah kita nulis, minta review ke award di tahun sebelumnya, atau mungkin orang-orang yang kamu anggap kompeten, ke dosen kah atau ke siapa gitu. Karena kadang kita nulis esai tuh kayak kita ngerasa oh this is perfect already, tapi ketika mereka baca tuh enggak nih, masih ada yang kurang kayak gitu kan. Terus interview itu kan masalahnya kita kadang deg-degan karena kita nggak pernah ngomong, apalagi kalau misalkan kayak we used to pakai bahasa Indonesia, ternyata kayak waktu interview pakai bahasa Inggris, itu nanti kan beda lagi gitu kan. Jadi harus nyari partner buat latihan. Itu tadi sih, karena sebenarnya seleksinya cuma 3 itu. Oke. Berarti tadi esai, interview, sama administrasi itu. Oke. Jadi ada 3 ya teman-teman yang perlu disiapkan. Ada esai, administrasi, dan interview. Yang pastinya itu pakai English semua ya Mbak ya. Terus balik lagi nih Mbak ke asal muasal awal, yaitu Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Nah, menurut Mbak Elza nih, apakah ilmu atau pengalaman yang ada di Fakultas Vokasi itu berperan ketika Mbak Elza itu ada di University of Portsmouth-nya itu tadi? Jadi proses, karena kan aku ikut ISMA itu semester 7 ya. It means aku udah kuliah 3 tahun baru aku ikut ISMA. Jadi sebenarnya nggak yang mendadak gitu loh ya, kayak kuliah ikut ISMA itu kan nggak mungkin. Jadi there is a process ya.
yang dimana kayak selama 3 tahun itu aku berusaha untuk mengembangkan diri di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga ini. Sama mungkin kayak teman-teman di sini kan ya, ikut hima, ikut BEM, ikut lomba dan lain sebagainya. Nah, aku selama di Fakultas Vokasi itu ya itu tadi, aku di organisasi aku berusaha untuk aktif di hima, terus aku berusaha untuk ikut lomba-lomba, lomba nulis esai, lomba debat bahasa Inggris gitu. Jadi sebenarnya Universitas Airlangga di Fakultas Vokasi juga, mungkin di fakultas lain juga itu kan sangat-sangat suportif ya. Mereka kan pasti kayak mendukung gitu, mendukung mahasiswanya untuk berkembang dengan cara kompetisi dan organisasi. Istilahnya fasilitas di Universitas Airlangga ini udah decent lah. Tinggal kita sebagai mahasiswa ini, kita tuh mau nggak sih mau mengembangkan diri kita mau nggak sih untuk melangkah menjadi versi diri kita yang lebih baik. Jadi sebenarnya untuk ISMA ini there is a process yang itu tadi. Mungkin kayak aku kan nggak tiba-tiba bisa bahasa Inggris kan nggak mungkin. Aku tiba-tiba pede ngomong bahasa Inggris kan nggak mungkin. Tiba-tiba bisa nulis esai kan juga nggak mungkin. Jadi itu semua ada prosesnya yang aku jalani dari semester awal jadi maba sampai di semester 5 atau 6 itu sebelum aku akhirnya mendaftar di ISMA. Oke. Seperti yang udah aku bilang di awal ya teman-teman, kunci keberhasilan itu kan ada 2 ya Mbak, kemampuan dan kesempatan. Dan kita semua itu sudah mendapatkan itu semua gitu loh. Tinggal bagaimana betul konsistennya gimana. Soalnya dinamika kehidupan, ritmenya itu kan juga nggak yang datar-datar aja ya. Pasti ada gelombang naik turunnya. Tinggal gimana sih kita ngatur itu semua. Betul. Dan terus ini sih Mbak, momen khusus yang bikin Mbak Elza itu semangat. Kayak kan Mbak Elza aku lihat di CV-nya itu pernah juara esai, pernah juara debat, terus sampai akhirnya Mbak Elza itu mendapat beasiswa ISMA. Itu gimana sih Mbak, ada nggak momen khusus yang bikin Mbak Elza itu semangat buat menggapai itu semua? Oke. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh kita nggak, aku sih terutama aku tuh nggak yang selalu berhasil gitu loh. Yang aku cantumkan di CV itu kan yang menang-menang aja, juara 1, finalis gitu. Tapi sebenarnya aku tuh ikut banyak kompetisi yang sebenarnya aku nggak menang. Dan bahkan aku pernah ikut seleksi organisasi. Adalah organisasi, aku nggak mau nyebut. Aku interviewnya sejam. Aku nggak lolos gitu, aku nangis dong gitu. Padahal aku udah prepare gitu. Jadi sebenarnya nggak, apa yang kita usahakan kadang itu outputnya itu enggak yang kayak terus kita langsung goal gitu, langsung menang, langsung jadi ketua organisasi, itu enggak. Aku juga banyak merasakan kegagalan. Kayak aku pernah waktu itu ikut lomba di kampus sebelah itu, aku kayak udah all out gitu ya, tapi ternyata nggak menang gitu. Terus kayak ikut ya itu seleksi organisasi, ternyata nggak lolos kayak gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan apa yang bikin aku semangat, karena kalau aku pribadi itu orang tua ya. Karena tiap kali aku achieve something, aku melihat orang tua aku tuh kayak bangga gitu. Mereka kayak bilang ke teman-temannya, oh anak saya kemarin habis menang ini gitu, kayak they feel proud of me gitu. Jadi itu yang kayak terus-terusan, oh nggak apa-apa aku kalah, aku hari ini belum bisa, tapi nanti next time aku coba lagi kayak gitu. Sampai pasti ada lah, kayak kalian nggak mungkin lah, misalkan kalian ikut 10 kompetisi, masa nggak ada yang satu pun, pasti kayak 1-2 bisa lah kayak gitu. Iya emang keluarga ya Mbak. Kalau keluarga family itu benar-benar feel-nya beda gitu loh. Apapun juga, aku pun sampai sekarang juga selalu inget kalau misalnya lagi kurang konsisten ya ingetnya balik lagi ya itu ke keluarga gitu. Mungkin untuk aku pertanyaannya ini dulu aja sih Mbak. Kalau dari Mbak Elza nih, ini kan Kesatria Menginspirasi itu program kerja dari Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswanya BEM Universitas Airlangga. Jadi ini baru jilid pertama Mbak. Ini benar-benar first time banget ini podcast kita. Untuk itu tanggapan dari Mbak Elza tentang Kesatria Menginspirasi ini apa sih Mbak? Mungkin bisa disebutkan atau diceritakan nih biar sahabat menginspirasi mau join mau ngikutin kita terus gitu loh, podcast kita terus gitu. Oke, first of all aku mau bilang thank you dulu ya ke BEM Universitas Airlangga, karena sudah effort menyediakan platform di mana kita bisa berbagi, kayak aku bisa berbagi cerita. Nah aku ya berharapnya nanti teman-teman baik yang ya mungkin calon mahasiswa Universitas Airlangga atau sudah menjadi mahasiswa Universitas Airlangga tuh
adalah 1 atau 2 pelajaran yang bisa diambil gitu dari pengalaman yang narasumber bagikan. Baik nanti kan ada jilid 2 dan seterusnya betul, ya. betul. Ya, aku berharap acaranya sukses terus sampai jilid-jilid Amin, seterusnya. amin. Terima kasih juga ya Mbak Elza. Oke. Dan ini sih terakhir Mbak, pesan untuk maba mahasiswa, nggak maba aja sih, mahasiswa sahabat menginspirasi yang ingin melanjutkan studi di UNER. Mungkin ini kan nanti yang nonton kita nggak cuman mahasiswa UNER aja ya Mbak ya, ada mahasiswa luar juga. Itu pesan untuk mereka dari Mbak Elza apaan Mbak? Kuliah itu it's a long journey ya. Kita kuliah itu sekitar 4 tahun. Pastinya itu nggak akan selalu smooth gitu. Ada beberapa hal yang ya ada ups and down-nya lah, baik itu dari akademis, dari organisasi, atau mungkin teman-teman ada yang tantangannya dari finansial atau family-nya mungkin. Jadi selama berkuliah ini banyak hal-hal yang sebenarnya kayak kita tuh proses pendewasaan juga. Betul. Tapi apapun itu, sebagai mahasiswa you have a privilege ya. Orang-orang bilangnya kamu tuh punya privilege. Belum tentu orang tuh bisa kuliah. Belum tentu kalaupun kuliah belum tentu di UNER loh. Bagus loh UNER ini ya kan. Ini gedungnya aja bagus nih, tinggi banget. Ya kan. Jadi aku berharap ya buat teman-teman yang punya kesempatan untuk berkuliah dimanapun itu, especially di UNER juga ya, itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kayak diingat-ingat gitu, kayak keluarga gitu, pasti kan yang namanya orang tua gitu, mereka tuh punya harapan gitu, kita bisa jadi seseorang yang bermanfaat gitu buat bangsa dan negara dan lain sebagainya. Jadi pesan aku adalah manfaatkan kesempatan kalian sebagai mahasiswa sebaik-baiknya, karena nanti kalau udah nggak mahasiswa kayak aku misalkan, ini kan udah mau lulus nih, itu kan beda. Kalau mahasiswa tuh masih bisa belajar ini itu, tapi nanti kalau udah lulus kan udah beda lagi, kita udah tanggung jawabnya udah beda. Terus kayak goal kehidupannya, beban pikirannya kan juga udah beda. Jadi mumpung masih mahasiswa nih, ayo gitu dimaksimalkan nih, entah di organisasi, entah berprestasi, entah nyari pengalaman magang, pokoknya dimaksimalkan sebisa mungkin di bidang-bidang yang memang kalian tertarik gitu. Biar ketika kalian lulus nih, kalian tuh punya cerita gitu. Oh aku dulu, nanti ya nggak cuma untuk setelah lulus ya. Mungkin nanti kalau kalian udah berkeluarga nih, beberapa tahun, belasan tahun kemudian, kalian tuh punya cerita yang bisa dibawa gitu. Dulu waktu saya kuliah, ini loh yang saya lakukan. Jadi nggak sekedar kuliah aja gitu. Oke, jadi konsistensinya ya Mbak ya. Kan seperti yang udah aku bilang di awal ya, teman-teman semua itu memiliki kesempatan dan kemampuan. Jangan sampai 2 hal itu kita jadikan senjata untuk diri kita sendiri. Kita fokus ke senang-senang aja tanpa memperdulikan hal itu. Padahal kalau cari tahu itu di UNER itu banyak banget tempat untuk mengembangkan itu semua. Opportunity-nya luar biasa. Betul banget. Oke, kalau gitu terima kasih banget untuk Mbak Elza yang sudah membagikan pengalamannya yang jujur ya, ini aku aja di sini sangat terinspirasi gitu loh, apalagi sahabat menginspirasi yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih atas bersedianya Mbak Elza menjadi narasumber kita untuk menginspirasi sahabat-sahabat menginspirasi yang ada di manapun tempatnya. Oke, untuk itu aku mau minta maaf juga Mbak kalau tadi ada salah kata atau perbuatan yang kurang disengaja. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi dan sharing-sharing bareng ya, karena aku tertarik juga nih Mbak sepertinya untuk di ISMA. Harus tertarik. Semoga bisa meneruskan Mbak Elza juga. Amin. Ya. Untuk itu sekian dari kita berdua di acara podcast Kesatria Menginspirasi jilid pertama. Nantikan podcast-podcast Kesatria Menginspirasi selanjutnya di jilid 2. Dan see you teman-teman semua. See you. Yeay. Thank you. Ya ampun. Yes. Aku nahan batok gitu. Itu